Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Kali ini kita akan membahas misteri mercusuar Kepulauan Flanan. Kejadian yang terjadi pada tahun 1900, di mana penjaga mercusuar tersebut hilang secara misterius, dan mari kita mulai kisahnya. Flannan Island merupakan salah satu pulau kecil yang berada di negara Skotlandia. Orang sekitar menganggap pulau kecil ini merupakan pulau suci karena terdapat gereja kuno dan juga bekas reruntuhan gereja kuno di pulau tersebut. Pulau ini sempat diabaikan pemerintah karena dianggap merupakan pulau yang sangat berbahaya bagi kapal yang melintasinya. Dan kemudian pemerintah memutuskan untuk membangun mercusuar di pulau tersebut untuk membantu kapal melintasi pulau itu dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dan mercusuar mulai dibangun pada tahun 1899 dan selesai pada tahun 1900. Setelah mercusuar dibangun, pemerintah pun mulai mencari orang untuk menjaga mercusuar tersebut. Pemerintah kesulitan mendapatkan orang yang ingin menjadi penjaga mercusuar, dikarenakan wilayah dari Flannan Island ini cukup terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Sampai akhirnya ditemukan 3 orang yang bernama James Ducat, Thomas Marshall, dan William MacArthur yang ditugaskan sebagai penjaga mercusuar tersebut. Dan mereka mulai bertugas pada pertengahan tahun 1900. Semua berjalan lancar, kegiatan mengatur kapal pun berjalan seperti seharusnya. Hingga keanehan muncul pada bulan Desember tahun 1900. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 15 Desember, di mana pada saat itu ada sebuah kejadian di mana kapal yang melintasi mercusuar tersebut melihat lampu mercusuar tidak menyala. Kemudian kapal itu mendekat ke arah mercusuar, namun mereka tidak berani untuk berhenti pada pulau tersebut, dikarenakan keadaan pulau yang berbahaya untuk berhenti tanpa adanya bantuan dari mercusuar. Kemudian kapal tadi pun memutuskan untuk kembali ke daratan Skotlandia untuk melapor temuan ini kepada pihak yang berwajib. Dan kemudian dilakukanlah pemeriksaan terhadap tempat tersebut. Di sana ditemukan beberapa bukti yang cukup mengejutkan, di mana ditemukan bahwa jaket mereka berada di atas lampu mercusuar tempat mereka bertiga bekerja. Dan kemudian ditemukan juga sebuah hal yang sangat mengejutkan, di mana ditemukan sebuah batu besar yang berpindah tempat secara misterius, tanpa meninggalkan jejak perpindahan sedikit pun, dan juga pagar besi yang rusak dan terbuka, yang dimana kalau dipikirkan dengan akal sehat sangat tidak mungkin kalau mereka kuat untuk merusak pagar besi tersebut. Di sana pihak berwajib bingung atas kejadian yang terjadi dan kemudian melanjutkan pencarian ke dalam mercusuar. Setelah menyelidiki lebih lanjut, di dalam ditemukan tempat mereka bekerja berantakan dan dikatakan bahwa bangku tempat mereka duduk terbalik, dan pihak berwajib juga menemukan sebuah buku, di mana buku tersebut adalah buku catatan milik Thomas Marshall. Buku catatan tersebut menuliskan segala kejadian yang terjadi pada saat mereka semua berjaga, di mana di dalam buku catatan tersebut dituliskan bahwa 2 hari sebelum mereka menghilang, dikatakan bahwa terjadi badai yang besar hingga memporak-porandakan daerah sekitar mercusuar tersebut. Dan kemudian dia juga menuliskan salah satu temannya yang bernama James mengalami gangguan jiwa pada saat badai tersebut itu terjadi. Dikatakan bahwa James menjadi orang yang sangat penakut pada saat badai tersebut terjadi dan dia menangis sepanjang badai itu terjadi. Dimana jika dipikirkan secara akal sehat bahwa badai yang biasa mereka lalui bertiga tidak mempengaruhi mental mereka.
Tapi kenapa badai yang satu ini membuat temannya begitu ketakutan sehingga sangat tidak masuk akal ketika badai tersebut membuat dia setakut ini? Memang wajar muncul rasa takut bagi mereka bertiga ketika terjadinya badai tersebut. Hanya saja reaksi dari temannya sangat tidak wajar pada saat itu. Setelah ditemukan, catatan pun dibawa kepada kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Pihak berwajib yang melakukan pencarian di pulau tadi pun terkejut bukan main, dikarenakan kepolisian mengatakan bahwa tidak ada badai pada tanggal tersebut. Dan juga cuaca sangat cerah pada tanggal itu. Dan kapal-kapal yang melintas pulau itu pada tanggal tersebut melaporkan tidak ada badai dan memang benar cuaca di sana sangat cerah. Dan pada catatan terakhir dari buku tersebut dikatakan bahwa badai sudah berakhir dan laut sudah tenang, di mana pada tanggal 15 Desember merupakan tanggal di mana mereka bertiga hilang tidak ditemukan di sana. Di mana pada tanggal 15 masih terdapat kapal yang melintasi pulau tersebut dan melapor bahwa lampu mercusuar tidak menyala, dan seharusnya Thomas masih berada di sana pada tanggal tersebut. Namun pada saat pihak berwajib datang tidak ditemukan siapapun di sana. Kemudian kepolisian menyelidiki lebih lanjut tempat tersebut dan menyatakan bahwa mereka bertiga hilang dan tidak dapat ditemukan. Dan juga orang-orang dibuat bingung dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Dari sini muncul banyak sekali asumsi yang mengatakan bahwa mereka ini hilang diterjang badai, diserang alien, sampai diserang oleh monster laut, dan muncul asumsi gila lainnya. Dari asumsi yang beredar, terdapat beberapa asumsi yang cukup masuk akal, di mana memang terjadinya badai yang tidak terdeteksi oleh badan pengamat cuaca di sana, mengingat teknologi belum semaju sekarang dan juga letak pulau ini cukup jauh dari pulau utama. Jadi badai memang terjadi dan mereka memang hilang terbawa badai dan hanya Thomas yang memiliki buku catatan tersebut dan selamat, dan dia juga pergi meninggalkan tempat itu. Asumsi yang kedua adalah di mana Thomas ini memiliki penyakit mental, di mana dia terlalu lelah sehingga penyakit mentalnya kambuh dan mulai berhalusinasi adanya badai, dan kedua temannya berusaha menenangkannya dan secara tidak sengaja menghilangkan nyawa kedua temannya. Dan ketika Thomas sadar, dia mengubur kedua temannya dan kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri. Demikianlah kisah dari Flannan Island yang menghilangkan 3 orang penjaga mercusuar dan meninggalkan sebuah misteri. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan komentar kasus yang ingin dibahas selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.